Bapak Ibu bisa melihat, URL yang ada di halaman ini. Nanti Bapak Ibu akan mengakses, halaman HTTPS, jangan lupa HTTPS nanti supaya, eee aplikasinya nanti membaca sertifikat yang Bapak Ibu install di browser. Jadi nanti kuncinya Bapak Ibu harus input HTTPS, kemudian //, web-efaktur.pajak.go.id. Nanti ketika, masuk ke aplikasi nanti otomatis browser akan memilih Bapak Ibu nanti akan diperhadapkan dengan pilihan apakah memilih sertifikat yang mana. Misalkan dalam satu komputer ada beberapa sertifikat, silakan, Bapak Ibu memilih sertifikat mana yang akan, digunakan untuk login ke aplikasi. Contohnya di sini, kita menggunakan PT Taxmin. Nah, setelah masuk ke aplikasi, eee nanti Bapak Ibu akan melihat, di sini, di halaman login, nanti otomatis username akan membaca ke file sertifikat yang diinstal di browser. Di sini, Bapak Ibu cukup memasukkan password sesuai dengan password Bapak Ibu ketika login ke Enova Online. Setelah berhasil login, nanti akan masuk ke halaman home. Di dalam halaman home ini ada 2 menu utama. Yang pertama profil PKP, kemudian, administrasi SPT untuk monitoring SPT-nya sendiri. Di halaman profil PKP, Bapak Ibu nanti bisa melakukan perubahan terkait dengan siapa penandatangan faktur dan juga siapa, penandatangan SPT. Nah, di layar, Bapak Ibu bisa lihat, ada informasi nanti di halaman home, itu terkait rilis e-faktur. Nanti Bapak Ibu bisa melihat, informasi-informasi nanti yang akan kita sampaikan di sana. Nah, sekarang kita masuk ke halaman, profil PKP. Nah, di sini ada 2 bagian, yang pertama adalah profil profil aplikasi untuk merubah penandatangan faktur dan, penandatangan SPT. Kemudian di sebelahnya ada profil PKP. Nah, khusus untuk halaman profil PKP ini, kita hanya menampilkan informasi sesuai dengan master file yang ada di database kita. Jika Bapak Ibu ingin melakukan perubahan terhadap profil ini, itu dapat dilakukan perubahan hanya dapat melalui KPP. Itu sudah kita, buat tanda bintang di bawah juga. Nah, menu berikutnya itu adalah menu untuk monitoring SPT. Jadi di menu ini nanti Bapak Ibu, akan menggunakan untuk melakukan, pelaporan SPT ataupun menampilkan, SPT-SPT yang sudah Bapak, Ibu laporkan sebelumnya. Nah, untuk melakukan posting, jadi di pojok kanan ada, tombol, posting SPT. Silakan Bapak Ibu nanti pilih, atau tekan tombol posting SPT, kemudian nanti, Bapak Ibu akan diminta untuk memasukkan masa pajak dan pembetulan yang akan dilaporkan. Contohnya di sini akan dilaporkan untuk, masa Mei 2020 untuk, masa, pelaporan normal. Nah, kebetulan datanya ini sedikit maka, postingnya langsung cepat. Di sini ada fitur untuk hapus ketika Bapak Ibu merasa untuk melakukan posting ulang, dan ketika Bapak Ibu sudah merasa sudah, untuk melanjutkan pelaporan SPT-nya atau submit, tinggal dibuka SPT-nya, kemudian Bapak Ibu bisa melihat, setiap detail yang ada di SPT yang sudah Bapak Ibu posting, mulai dari A1, A2, sampai dengan B3. Jadi nanti Bapak Ibu silakan cek datanya sebelum nanti dilanjutkan untuk, eee submit atau lapor hingga nanti mendapatkan, tanda terima elektronik. Nah, di sini di lampiran AB, Bapak Ibu nanti, bisa ngecek, intinya formulir ini, sama dengan, formulir SPT. Jadi, Bapak Ibu mungkin sudah familiar dengan untuk formulir SPT, nanti tinggal mengisi kelengkapan dan mengisi nilai-nilai yang nanti Bapak Ibu, isikan.
Nanti di bagian ini nanti akan diminta untuk, mencentang pernyataan, kemudian submit dan akan, diarahkan untuk mengarahkan ke sertifikat digital yang Bapak Ibu, gunakan di laptop atau komputer Bapak Ibu. Nah, kemudian masukkan pasfrasenya. Ketika pasfrasenya sudah sesuai, nanti akan otomatis, eee, muncul notifikasi submit SPT lampiran AB berhasil. Nah, setelah di lampiran AB nanti akan lanjut ke bagian induk. Nah, seperti biasa Bapak Ibu harus melakukan pengecekan terhadap, SPT formulir induknya. Mulai dari penyerahan barang dan jasa, perhitungan, PPN kurang atau lebih bayar, kemudian kegiatan membangun sendiri, bahkan untuk memilih, terkait lebih bayar apakah dikompensasi atau direstitusi nanti, ada di halaman bagian ini. Nanti di bagian, poin 6 nanti Bapak Ibu akan, memilih dan menginput tempat, pelaporan SPT, kemudian tanggal pelaporan SPT dan nama jelas serta jabatan yang dilampirkan sebagai, pelaporan SPT. Berikutnya akan diklik submit, kebetulan di sini, masih kurang bayar, jadi, aplikasi otomatis akan meminta Bapak Ibu untuk menginput, kode, jenis atau pembayaran yang harus dibayarkan. Contohnya di sini masukkan dengan kode NTPN, kemudian, masukkan nilainya. Sebagai informasi nanti Bapak Ibu, kode NTPN ini nanti akan tetap kita validasi. Ketika Bapak Ibu menginput, nomor NTPN yang sesuai dengan yang tersimpan di database kita nanti akan, valid dan, bisa digunakan. Contohnya di sini SPT-nya sudah dibayar, kemudian akan muncul notifikasi berhasil submit SPT. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di situ, sudah sukses posting, berikutnya Bapak Ibu cukup mengklik, tombol lapor. Nah, untuk, laporan ini, ketika Bapak Ibu masih memiliki lampiran yang akan diikut sertakan, nanti tinggal pilih, tombol, file lampiran. Nanti otomatis nanti akan mengirim file lampiran ke sistem DJP. Nah, di sini, Bapak Ibu lihat sudah berhasil melakukan pelaporan SPT untuk masa Mei 2020. Jadi, tahapan berikutnya tinggal melakukan, cetak SPT untuk kalau, Bapak Ibu memerlukan cetakan SPT dan ada juga tombol untuk cetak NTTE. Nah, di sini, Bapak Ibu lihat, tampilan untuk SPT dalam bentuk PDF dan ini juga tombol cetak NTTE. Mungkin sekian, penjelasan dari kami terkait untuk aplikasi pelaporan SPT secara online. Kami kembalikan ke Pak Linggo. Terima kasih.
Itu tadi Bapak Ibu terkait dengan sebenarnya isinya apa sih aplikasi e-faktur 30 terkait dengan pre-populated ya. Jadi sebelum Bapak Ibu nanti mulai pakai di 1 Agustus 2020 sudah ada gambaran sebelumnya saya bisa ngapain nih terkait dengan pre-populated pajak masukan. Tadi informasinya misalnya kondisinya Bapak Ibu kan posisi sekarang itu dapat faktur dari lawan transaksi harus key in ya secara manual ke aplikasi faktur atau melalui skema impor misalnya. Nah melalui ini Bapak Ibu cukup klik satu tombol nanti DJP akan turunkan data terkait dengan pajak masukan yang masih berhak untuk Bapak Ibu kreditkan. Sekali lagi, ini hanya fitur tambahan ya Bapak Ibu, hanya fitur tambahan yang artinya sebenarnya skema ekspor impor di aplikasi faktur masih ada. Jadi monggo kalau misalnya Bapak Ibu lebih nyaman dengan skema ekspor impor, misalnya kondisinya tadi kalau di video kan dijelaskan kita turunkan datanya per tampilan itu 100 ya, tapi karena ini kita sudah tahap ketiga Bapak Ibu, jadi sudah sebelumnya implementasi di beberapa WP di KPP LTO dan Madya dan dapat masukan Pak ini jumlahnya terlalu kecil kalau 100. Sehingga kita untuk 1 Agustus Bapak Ibu kita turunkan datanya 1000 data pajak masukan dalam satu kali tampilan. Harapannya bisa mengurangi atau membantu Bapak Ibu terkait dengan pengkreditan pajak masukan.